Dan yang menurut saya paling penting adalah ketika memang tujuan kita untuk improvement ya, public speaking tentunya. Itu juga Public menjadi speaking, salah satu hal yang improvementnya cukup besar di dalam diri saya. Kalau di kuliah ini ada himpunan gitu. Nah mungkin bisa Mas dijelasin apa sih itu himpunan dan ada apa sih di himpunan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Sipil. Oke, di sini kita seperti biasa akan bincang-bincang santai lagi, bincang-bincang santuy mengenai beberapa isu-isu lah atau beberapa sesuatu yang ingin kita bahas di himpunan atau di kampus atau apalah itulah. Oke. Di sini kita kembali lagi kehadiran suatu narasumber kita yang hebat, salah satu orang yang terhormat, terkenal juga di himpunan. Oke, langsung saja saya perkenalkan, di depan saya ada Mas Yogi. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, apa kabar Mas Yogi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Yogi. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas secara lengkap ya mungkin kepada teman-teman kan ada beberapa yang belum kenal secara langsung gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugroho Yogi Sunaryo, biasa dikenal dan dipanggil oleh rekan-rekan di kampus sebagai Yogi. Saya asal dari Jambi dan saya angkatan sipil 19. Mungkin itu saja kali ya Mas Rifan ya. Oke, berarti Yogi Sunaryo, Dwi Yogi Sunaryo. Dwi Nugroho Dwi Yogi Sunaryo. Nugroho Yogi Sunaryo, angkatan 2019, asal Jambi. Betul banget. Oke, mungkin sebelum ke topik kita yang hangat nih Mas, mungkin aku ingin tahu kenapa sih Mas dulu dari jauh-jauh dari Jambi gitu, mau sekolah jauh-jauh sampai ke Jogja itu apa yang menginisiasi itu apa? Sebenarnya dulu kakak saya sudah terlebih dahulu kuliah di Jogja. Lalu ya karena dari SD, SMP, SMA di rumah sendiri, di kota sendiri, ingin ngerasain hal yang berbeda lah, coba buat ngerantau dan di luar pulau. Tapi memang pada saat itu tujuannya memang hanyalah Jogja. Jadi memang mendaftar di beberapa perguruan tinggi yang ada di Jogja, tentunya PTN-PTN-nya terlebih dahulu awal-awalnya. Lalu mulai daftar di PTS-nya juga dan alhamdulillahnya saya keterima dan saya memilih untuk berada di UMY ini. Gitu. Emang dari awal ingin masuk di sipil atau ada apa pengaruh apa gitu? Kalau awalnya sih tidak sipil ya, tapi memang dari awal tujuannya untuk masuk ke teknik. Jadi pada awalnya itu mengejarnya teknik pertambangan sebenarnya. Cuman seiring berjalannya waktu melihat di PTS yang di Jogja juga tidak banyak yang ada pertambangan. Pada saat itu hanya ada di PTN kalau tidak salah. Ya akhirnya untuk di PTS-nya saya mengambil teknik sipil dan memang dari awal memang pengen masuk teknik dan dari orang tua pun ya diizinkan jadi ya. Oke, berarti emang ingin masuk teknik cuma awalnya ke pertambangan. Iya, benar banget. Tetapi ada beberapa faktor akhirnya masuk ke sipil gitu ya. Ya. Oke, dan akhirnya di UMY. Ya, benar sekali. Oke, mungkin dari segi perkuliahan Mas, angkatan 2019 berarti kan masuk 2019 kan? Ya. Oke, ini juga aku juga satu angkatan dari Mas Yogi, cuma beda kelas ya Mas. Aku kelas A, Mas Yogi Saya kelas F. Kelas F, oke. Nah, awal mula nih Mas, kita kan kuliah nih. Ada mataf dulu kan, ospek tuh namanya mataf kalau di kita masa ta'aruf. Situ ada OSDI, kuliah. Setelah kuliah kita cari nih bagaimana sih kita cara kita untuk mengembangkan diri gitu kan. Ya. Nah, ketemu himpunan gitu. Nah, dulu Mas Yogi itu ingin gak sih ikut himpunan atau dipaksa atau ada keinginan sendiri gitu? Oke, mungkin kalau cerita sedikit tentang organisasi ya berarti ya dari SD sebenarnya saya sudah saya pernah mengikuti organisasi pramuka. Lalu pada saat SMP mulai nambah lagi ikut OSIS juga sebagai pengurus. Akhirnya begitu menginjak SMA, kesenangan saya untuk mengikuti suatu organisasi ataupun perkumpulan ataupun kegiatan dan semacamnya itu meningkat ketertarikan saya. Dan pada akhirnya ketika saya selesai SMA, saya pergi ke Jogja. Saya rasa sayang saja kalau saya hanya kuliah gitu, tidak mengembangkan diri ataupun mencari pengalaman
di bidang lain selain kuliah gitu. Pada akhirnya saya bertemu dengan rekan-rekan kita 19 yang lain pada saat itu seperti Mas Iqbal juga salah satunya atau Mas Rifan juga. Berawal dari obrolan-obrolan kecil sebenarnya di tempat makan seperti itu, cerita pengalaman dulunya seperti apa ketika SMA, ketika menjadi pengurus OSIS. Terus akhirnya mulai seneng. Akhirnya begitu kita ketemu sama senior di kampus, dijelaskan kita memiliki himpunan. Di situ mulai ada ketertarikan seperti itu. Oke, berarti ini kan kita masuk di periode kedua nih Mas ya kan. Ya. Ini kita masuk periode 2. Nah dulu Mas Yogi itu masuk di divisi apa Mas? Mungkin dari sebelum masuk deh. Daftar itu ikut OJT nggak? Oke ya. Ikut OJT. Ikut OJT kan dulu di divisi apa? Ya. OJT dulu saya di PSDM. Di PSDM. Oke, OJT. Habis itu kan ada oprek nih. Ya. Oprek. Nah itu pilihan pertama apa? Pilihan kedua apa? Pada saat oprek itu pilihan pertama tetap PSDM karena OJT PSDM dan pada saat itu sebenarnya cukup yakin terima di PSDM. Lalu pilihan kedua sosum, sosial dan humas. Pada saat itu divisi baru. Pada saat oprek itu tahun pertama untuk sosum. Oke, dan akhirnya keterima di sosum pada di sosum akhirnya, berarti di pilihan kedua. Ya, benar. Oke. Habis itu kita masuk di himpunan. Masuk himpunan pastikan ada beberapa, mungkin kita kan awal-awal kan nggak mungkin langsung jadi koor atau sekdiv itu kan, jadi staff dulu. Nah, apa sih Mas dulu tuh mungkin kesan pesan atau bukan kesan pesan sih, mungkin lebih ke pengalaman apa sih dulu pas jadi staff itu, mungkin awal-awal dulu. Oke. Tentu yang jelas kita kenal sama angkatan atas kita ya. Pada saat itu di staff, terus kebetulan pada saat itu saya di sosum itu untuk PJ FKM TSI. Jadi Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Seluruh Indonesia. Ya. Jadi di situ saya pergi ke agenda ataupun ke acara rutin FKM TSI. Akhirnya saya pengalamannya sih bertemu dengan teman-teman teknik sipil di luar WMI tentunya, dan itu seru banget menurut saya. Oke, itu ya. Dan mungkin terlepas dari PJ saya sendiri karena di sosum juga banyak sekali interaksi dengan masyarakat, dan saya sangat senang sekali pada saat itu kita ada main-main ke desa juga, ketemu anak kecil dan segala macamnya, dan itu membuat saya sangat-sangat senang banget sih pada saat itu. Berarti banyak hal yang bisa dirasakan lah, bisa diambil insight-nya lah dari sosum ya. Berjalan 1 tahun periode kedua, kemarin ada kongres gitu kan, dan kemarin udah terpilih juga kahimnya yang baru itu ada Mas Iqbal, kemarin udah ngisi di podcast kita. Nah kemarin Mas Iqbal jadi kahim, terus ada pemilihan jajaran nih, jajaran teras, jajaran kor, BPH dan juga staff-staff. Nah mungkin saya atau Mas Yogi nih yang memperkenalkan nih. Mas Yogi ini kan kemarin kan Mas Iqbal kan menjadi ketua nih. Nah sekarang nih, kemarin kan Mas Yogi kan jadi staf soshum nih. Nah sekarang nih jadi apa nih sekarang? Alhamdulillah kebetulan saya diamanahi oleh Mas Iqbal Atami untuk menjadi partnernya, untuk menjadi wakil ketua umum himpunan mahasiswa sipil 1 periode ini nanti ke depan. Oke, berarti sekarang jadi wakil ketua himpunan ya? Ya, wakil ketua. Oke, jadi sosok wakil ketua himpunan nih Mas. Tentu kan tidak mudah gitu kan untuk menjadi sosok wakil ketua himpunan gitu. Nah mungkin dari segi pandang Mas Yogi sendiri nih, di himpunan tuh apa sih? Apa arti himpunan, dan mungkin ada apa di himpunan? Mungkin kan teman-teman mungkin angkatan 20 atau angkatan 21, dan mungkin teman-teman SMA atau SMK yang ingin masuk di join di sipil UMY kan mungkin juga ada pertanyaan nih, mungkin kalau di SMA ada OSIS, kalau di Muhammadiyah itu ada IPM, kalau nggak salah ya ada IPM. Nah kalau di kuliah ini ada himpunan gitu. Nah mungkin bisa Mas dijelasin apa sih itu himpunan dan ada apa sih di himpunan tuh? Oke. Kalau saya memandang himpunan sendiri itu sebenarnya sebagai wadah kita untuk mengembangkan diri, mencari pengalaman, menambah relasi di luar dunia perkuliahan. Dan tentu saja experience ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan berbeda dengan yang ada di perkuliahan, tentang cara bersosialisasi, cara kita bisa berbicara di depan umum, menyikapi suatu kondisi dan permasalahan seperti itu. Dan untuk di dalam himpunan sendiri itu biasanya terdiri dari beberapa divisi. Nah,
Dan juga nanti di masing-masing divisi pada umumnya memiliki agenda ataupun proker, baik proker yang sifatnya internal maupun yang sifatnya dibuka untuk umum. Dan tentu saja di beberapa divisi juga memiliki event-event yang baik dari peserta ataupun panitianya melakukan atau dibuka untuk umum, tidak hanya untuk pengurus saja, seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong mengenai event nih Mas, ini kan mungkin banyak nih, mungkin di setiap himpunan juga ada beberapa event, ada event-event yang ya mereka banggakan lah. Nah, mungkin kita tilik balik lah di himpunan gitu. Himpunan mungkin terkhusus himpunan sipil kita ya, himpunan mahasiswa sipil teknik UMB ya. Apa sih Mas event-event yang ada di himpunan gitu? Oke, kalau berbicara di himpunan kita berarti kita memiliki beberapa event sih. Sebenarnya seperti KP, kuliah pakar, kita membuka itu untuk pesertanya untuk umum. Terus ada kajian Islam, itu juga nanti dibuka untuk umum pesertanya. Terus juga kita yang baru selesai kemarin kita laksanakan itu ada Civil Fun Day. Lalu selanjutnya yang sekarang sedang berlangsung itu ada Civil Olympic yang isinya itu adalah lebih ke perlombaan-perlombaan antar kelas baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan juga di situ salah satu tujuannya untuk saling mengakrabkan kita juga sih, karena memang di beberapa waktu terakhir kan kita banyak kegiatan online nih, jadi kan kita susah bersilaturahmi itu akhirnya kita mengadakan CO. Dan terus salah satu yang terbesar mungkin ya untuk yang dimiliki oleh himpunan kita itu adalah CCF ataupun Civil Classical Fest. Oke, ngomong mengenai event ya Mas. Kemarin kan udah ada Civil Fun Day, ada CO dan mungkin ada beberapa proker-proker dari divisi yang ya ada kaitannya dengan event lah. Mungkin seperti KP, kuliah pakar, kuliah tamu dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong event yang mau berjalan nih Mas, mungkin salah satu event yang terbesar juga ya adalah CCF. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas, mungkin apa sih itu CCF gitu? Oke. CCF atau Civil Classical Fest adalah suatu rangkaian kegiatan yang isinya nanti dari awal ada perlombaan, nantinya rencananya akan ada lomba-lomba untuk mahasiswa maupun siswa. Lalu setelah itu nanti ada seminar dan apabila dimungkinkan kita juga akan melaksanakan expo. Lalu ada juga kita tablik akbar, nanti kegiatan keagamaan kita tentunya. Lalu yang terakhir ada closing ceremony, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti itu salah satu event, berarti secara gamblangnya itu event perlombaan gitu ya Mas? Ya, ada perlombaan, nanti juga ada apa ya bisa dibilang runtutan kegiatannya lah untuk memfollow up lomba tersebut. Oke, berarti dan itu target pesertanya untuk kita kah atau dari luar kah atau gimana? Untuk target peserta sih sejauh ini dan beberapa tahun ke belakang ya itu di tingkat nasional. Jadi tingkat nasional. Memang targetnya tidak hanya untuk di ruang lingkup regional saja ataupun di DIY Jateng, tapi juga untuk di seluruh Indonesia seperti itu. Oke. Dan ini mungkin CCF ini kan adalah salah satu event terbesar di HMS Sipil ya. Nah, ini kan ada beberapa mungkin sudah dilakukan setiap tahun kan, mungkin tahun kemarin ada, kemarin juga ada, tahun ini juga akan dilaksanakan. Nah, mungkin dari segi pengalaman Mas Yogi nih, kemarin di CCF yang tahun kemarin tuh ikut kepanitiaan atau tidak sih? Untuk tahun kemarin saya mengikuti juga di bagian untuk closing. Untuk closing. Nah, mungkin ada hal yang berbeda ya Mas, mungkin kemarin kan kita masih terkendala pandemi. Nah, ini kan juga ya mungkin sudah lebih membaik lah daripada tahun kemarin. Nah, mungkin apa sih Mas yang membedakan CCF kemarin dan CCF sekarang gitu? Oke, mungkin kalau berbicara dan melihat situasi tentunya untuk CCF tahun ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk kembali lagi menjadi kegiatan yang offline walaupun nanti pun tidak bisa full offline karena beberapa situasi dan kondisi yang kita tidak tahu ke depannya. Dan juga dari segi bentuk rangkaiannya sedikit berubah karena mungkin dulu masing-masing rangkaian itu memiliki kepanitiaan sendiri dan juga ketua sendiri. Namun untuk kali ini kita sedikit merubah itu. Jadi untuk satu rangkaian tidak satu ketua dan satu kepanitiaan, melainkan sekarang kita benar-benar menjadi satu kesatuan. Dan juga
Untuk lombanya sendiri juga kita akan cobain ada beberapa improvement ataupun tambahan, tidak hanya tahun-tahun sebelumnya itu kan tidak perlombaan tapi namanya adalah aspal. Jadi lombanya hanya aspal. Nah, untuk tahun ini kita coba untuk improvement lagi. Jadi ya kita doakan saja bersama-sama supaya bisa lah. Amin. Oke. Berarti ada improvisasi ya dari CCF tahun kemarin dan tahun sekarang akan ya mungkin tidak bisa tidak bisa kita spill semuanya lah ya kan. Mungkin, karena nanti takutnya sudah saya spill keadaan tidak mengizinkan itu juga. Oke, mungkin ada beberapa faktor ya. Oke. Selanjutnya nih Mas, mungkin dari Mas Yogi sendiri nih, apa yang membuat event CCF ini menjadi daya tarik yang lebih besar gitu dari HMS? Kenapa ini menjadi daya tarik yang lebih besar? Mungkin sebelum-sebelumnya kita adalah kegiatan-kegiatan yang kalau dicomot-comot itu mirip. Cuman pasti kita nantinya akan mencoba untuk membawa ini lebih berbeda dan juga lebih megah tentunya daripada hal-hal yang sebelumnya. Karena kalau semisal pun itu sama ya itu nanti tidak akan menjadi daya tarik tersendiri tentunya. Maka dari itu pasti nantinya akan ada hal-hal baru lah di dalam sana. Entah pun nanti dalam perlombaannya ataupun dalam seminarnya dan segala macamnya. Oke Mas, mungkin terakhir nih Mas dari perbincangan kita pada hari ini, mungkin bisa kasih mungkin sepatah atau dua patah kata gitu atau kesan pesan dari Mas Yogi untuk teman-teman di sini. Apa sih benefit atau output yang didapatkan dari teman-teman ketika ikut event, entah itu nanti di CO, CFD atau CCF atau event-event yang lain, itu apa Mas yang bakal kita dapatin gitu? Mungkin saya coba menilik dari diri saya sendiri ya, hal yang saya rasakan dan mungkin juga teman-teman yang menjadi pengurus lain ataupun mengikuti kepanitiaan juga merasakan adalah bagaimana kita bisa menghadapi situasi, tidak hanya situasi yang fine-fine saja ataupun juga situasi yang baik-baik saja, tapi kita juga akan terbiasa untuk menghadapi situasi yang berubahannya cukup cepat. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang cepat dan terarah. Dalam artian dalam suatu pressure kita akan bisa untuk mengambil keputusan yang setidaknya cukup bagus lah pada saat itu. Karena memang dalam kepanitiaan biasanya akan ada entah pun sedikit atau banyak akan ada trouble-trouble ataupun kendala-kendala yang dialami karena suatu kondisi dan suatu masa seperti pandemi dan lain-lainnya. Dan juga tentunya kemampuan kita bersosialisasi akan juga bertambah karena kita akan semakin banyak bertemu dengan orang, semakin sering juga frekuensinya bertemu dengan orang. Oke. Ada lagi Mas? Dan yang menurut saya paling penting adalah ketika memang tujuan kita untuk improvement public speaking tentunya. Itu juga menjadi salah satu hal yang improvementnya cukup besar di dalam diri saya. Oke, mungkin lebih ke soft skill sih Mas ya. Ya, benar banget. Selain kita berkuliah di di kampus, mencari akademik. Ya, mencari akademik IPK yang bagus gitu kan. Kita juga harus mengimprove lah mengenai soft skill kita, entah itu public speaking, entah itu bagaimana cara kita berpendapat. Kadang orang tuh malah nggak bisa loh. Misal pas rapat gitu kan. Mereka untuk berpendapat, untuk menginterupsi, untuk minimal berpendapat lah. Itu mental tuh juga diuji di situ. Iya kan? Setuju. Karena kan kebanyakan orang itu hanya ibaratnya berbicara di belakang lah. Tidak cukup berani untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Mungkin banyak lah yang bisa kita ambil gitu kan ketika kita ikut event, ikut beberapa kepanitiaan gitu, sangat banyak lah teman-teman yang bisa kita ambil. Contohnya ada beberapa yang sudah disampaikan Mas Yogi tadi. Oke. Mungkin buat hari ini cukup dulu itu Mas. Mungkin kita bisa bertemu di lain hari, kita berbincang-bincang santuy lagi dengan topik yang berbeda ya tentunya. Mungkin terima kasih buat hari ini, buat podcast episode hari ini. Jangan lupa juga follow atau subscribe. Jangan lupa Mas subscribe juga, udah subscribe kan? Udah dong. Di HMS UMB, jangan lupa like, comment and share. Subscribe lah, itulah intinya lah. Itu mungkin terima kasih buat teman yang udah hadir dan juga sudah menonton di podcast hari ini. Saya Rifan dari angkatan 19 HMS FTUMY pamit. Terima kasih dan see you next time. Tas dulu Mas.